Bagian 9, jangan membandingkan rezeki. Sahabat, salah satu penyebab hati tidak tenang adalah terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain punya rumah. Kita ingin rumah. Orang lain punya kendaraan. Kita ingin kendaraan. Orang lain usahanya ramai. Kita merasa iri. Orang lain terlihat sukses. Kita merasa gagal. Padahal kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita tidak tahu berapa banyak air mata yang dia keluarkan. Kita tidak tahu berapa banyak masalah yang dia sembunyikan. Dan yang paling penting, kita tidak tahu rencana Allah untuk hidup kita. Allah memberikan rezeki kepada setiap manusia dengan ukuran yang berbeda. Ada yang diberi banyak uang. Ada yang diberi banyak waktu. Ada yang diberi kesehatan. Ada yang diberi keluarga yang harmonis. Ada yang diberi ilmu. Ada yang diberi hati yang tenang. Maka jangan iri kepada rezeki orang lain. Doakan mereka, dan mintalah kepada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang terbaik untukku. Bukan rezeki yang membuatku sombong. Bukan rezeki yang membuatku lupa kepadamu. Tetapi rezeki yang membuatku semakin dekat kepadamu. Bagian 10, sedekah dan keyakinan kepada Allah. Sahabatku, ketika kita memiliki sedikit, terkadang kita takut berbagi. Kita berpikir, kalau saya sedekah, uang saya akan berkurang. Namun seorang yang yakin kepada Allah memahami bahwa sedekah bukan sekadar kehilangan. Sedekah adalah bentuk kepercayaan. Kita berkata, "Ya Allah, aku memberikan ini karena aku percaya Engkau akan menggantinya dengan kebaikan." Sedekah bukan berarti kita harus memberikan seluruh harta. Sedekah bisa sesuai kemampuan, memberi makan, membantu orang tua, menolong tetangga, memberi minum, memberikan senyum, membantu orang yang kesulitan. Semua kebaikan memiliki nilai di sisi Allah. Yang penting, jangan bersedekah hanya karena ingin kaya. Bersedekahlah karena Allah. Kalau kemudian Allah memberikan kelapangan, alhamdulillah. Kalau belum, tetaplah yakin, karena balasan Allah tidak selalu datang dalam bentuk uang. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa keselamatan, bisa berupa ketenangan, bisa berupa perlindungan dari musibah. Dan bisa jadi, Allah menyimpan balasannya untuk kehidupan akhirat. Bagian 11, ketika kita sudah berusaha tetapi belum berhasil. Sahabat, mungkin saat ini ada yang sedang mendengarkan konten ini sambil menangis. Mungkin ada yang sedang berjuang membayar utang. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Ada yang usahanya sepi. Ada yang setiap hari keluar rumah mencari nafkah, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Ada yang bekerja keras untuk keluarganya. Ada seorang ayah yang diam-diam memikirkan kebutuhan anak-anaknya. Ada seorang ibu yang setiap malam berdoa agar keluarganya dicukupkan. Untuk kalian semua, jangan menyerah. Jangan merasa Allah tidak melihat perjuanganmu. Allah melihat. Setiap langkahmu dicatat. Setiap lelahmu diketahui. Setiap air matamu diketahui. Mungkin manusia tidak menghargai perjuanganmu, tetapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal seseorang. Tetaplah berjalan. Kalau hari ini belum berhasil, coba lagi besok. Kalau pintu pertama tertutup, cari pintu kedua. Kalau gagal, belajar. Kalau jatuh, bangun. Dan kalau hatimu lelah, beristirahatlah sebentar. Tetapi jangan berhenti percaya kepada Allah. Karena terkadang, pertolongan Allah datang tepat ketika kita merasa sudah berada di batas terakhir kemampuan kita. Bagian 12, doa dan keyakinan. Sahabatku, berdoalah kepada Allah dengan hati yang yakin. Jangan berdoa sambil berkata, "Ya Allah, kalau Engkau mau, berikanlah." Tetapi berdoalah dengan penuh keyakinan. "Ya Allah, aku membutuhkanmu. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki untukku. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, jauhkan aku dari rezeki yang haram. Ya Allah, cukupkan kebutuhan keluargaku. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bekerja. Ya Allah, berikan aku kesabaran ketika rezekiku sedang sempit. Ya Allah, jangan jadikan kekayaan membuatku jauh darimu. Dan jangan jadikan kemiskinan membuatku berputus asa dari rahmatmu." Ingat, doa yang belum dikabulkan bukan berarti doa itu ditolak. Bisa jadi Allah sedang menunda. Bisa jadi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi Allah menghindarkan kita dari bahaya. Atau bisa jadi Allah menyimpannya sebagai pahala. Maka teruslah berdoa, jangan bosan, jangan menyerah. Karena doa adalah bukti bahwa kita masih percaya kepada Allah. Penutup, yakinlah kepada Allah.
Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sekali lagi. Kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Kita tidak tahu dari mana rezeki kita akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi kita tahu satu hal. Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu perjuangan kita. Allah tahu kapan waktu yang tepat. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka jangan habiskan hidup dengan ketakutan terhadap masa depan. Berusahalah, berdoalah, bersyukurlah, bersedekahlah, jaga kejujuran, jaga salat, jaga hubungan dengan Allah, dan tanamkan keyakinan dalam hati. Rezekiku tidak akan pernah tertukar. Apa yang Allah tetapkan untukku pasti akan sampai kepadaku. Aku akan terus berusaha tanpa menyerah. Aku akan mencari rezeki yang halal. Aku tidak akan takut kepada masa depan, karena aku memiliki Allah. Sahabatku, mungkin hari ini hidupmu masih sulit. Mungkin hari ini uangmu belum banyak. Mungkin hari ini usahamu belum berkembang. Mungkin hari ini orderanmu masih sepi. Mungkin hari ini kamu sedang berada di titik paling rendah dalam hidupmu. Tetapi ingat, titik terendah dalam hidupmu bukan berarti akhir dari perjalananmu. Bisa jadi, itulah tempat di mana Allah sedang membangunmu. Bisa jadi, kesulitan yang kamu alami hari ini sedang mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi, pintu yang tertutup di hadapanmu sedang mengarahkanmu menuju pintu yang lebih baik. Jangan menyerah, tetaplah yakin, tetaplah bekerja, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, dan jangan pernah meragukan kasih sayang Allah. Karena selama kita masih memiliki Allah, kita tidak pernah benar-benar kehilangan segalanya. Maka mulai malam ini, ketika hati mulai takut, katakan, aku percaya kepada Allah. Ketika rezeki terasa sempit, katakan, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ketika usaha kita gagal, katakan, aku akan mencoba lagi. Ketika manusia meninggalkan kita, katakan, Allah tidak pernah meninggalkanku. Dan ketika kita tidak tahu bagaimana masa depan, katakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku tahu siapa yang mengatur hari esok. Dialah Allah. Maka yakinlah, bukan yakin bahwa kita pasti mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang terbaik menurut ilmu dan hikmahnya. Karena rezeki yang paling besar bukan hanya uang yang mengalir deras. Rezeki yang paling besar adalah ketika uang datang tanpa membuat kita jauh dari Allah. Ketika harta bertambah tanpa membuat kita sombong. Ketika kehidupan menjadi lebih mudah tanpa membuat kita lupa bersyukur. Ketika rezeki menjadi jalan untuk membantu orang lain. Dan ketika semakin banyak yang kita miliki, semakin dalam pula rasa tunduk kita kepada Allah. Semoga Allah membuka pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah untuk kita semua. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Semoga Allah melapangkan hati yang sedang sempit, menguatkan mereka yang sedang lelah, menyembuhkan mereka yang sedang terluka, memberikan pekerjaan bagi yang sedang mencari, memberikan kelancaran usaha bagi yang sedang berjuang, melunasi utang-utang kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita, dan menjadikan setiap rezeki yang kita terima sebagai jalan menuju keberkahan dan keridaan Allah. Ya Allah, kami tidak meminta hidup tanpa ujian, tetapi kami meminta hati yang kuat ketika ujian datang. Kami tidak meminta kekayaan yang membuat kami lupa, tetapi kami meminta rezeki yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Kami tidak meminta semua yang kami inginkan, tetapi kami memohon agar Engkau memberikan apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Ya Allah, jika rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Jika rezeki kami masih sedikit, cukupkanlah. Jika rezeki kami banyak, berkahilah. Jika rezeki kami sulit, mudahkanlah. Jika rezeki kami berada di jalan yang salah, arahkanlah kami ke jalan yang halal. Dan jika hati kami mulai ragu, kembalikanlah keyakinan kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.